Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal ujian sekolah muatan pelajaran IPA SD. Nah, ini adalah video yang ke-10. Di video ke-10 saya akan membahas dari soal 46 sampai soal 50. Soal 46, perhatikan gambar berikut. Tahapan daur air pada nomor 4 sesuai gambar tersebut adalah A. Evaporasi, B. Kondensasi, C. Presipitasi, atau D. Infiltrasi. Baik, kita bahas di sini ya. Tahapan siklus daur air terdiri dari evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Evaporasi. Tahapan ini adalah penguapan air dari permukaan bumi ya, bisa air di darat ataupun air di laut, menuju atmosfer setelah terpapar sinar matahari. Jika kandungan air yang menguap berasal dari tumbuhan disebut dengan evapotranspirasi. Yang kedua, kondensasi. Kondensasi merupakan proses pendinginan dari uap air yang menuju atmosfer. Dalam kondensasi, uap air berubah wujud menjadi embun, titik air, salju, hingga es. Selanjutnya, kondensasi menyebabkan kemunculan kabut dan awan. Yang ketiga, presipitasi. Presipitasi adalah proses terjadinya hujan akibat makin beratnya titik air, salju, dan es yang ada di awan. Presipitasi dapat terwujud hujan air, hujan es, hingga salju. Dan yang terakhir yaitu infiltrasi. Infiltrasi merupakan proses masuknya air permukaan di bumi menuju lapisan batuan dalam. Air diserap pori-pori tanah secara infiltrasi. Saat mencapai lapisan kedap air, air mengumpul dan menjadi air bawah tanah. Dan di sini pertanyaannya adalah tahapan daur air pada nomor 4. Sesuai gambar tersebut adalah, nah ini yang di tahap 4 yaitu tahap turunnya air hujan. Sedangkan dalam bahasanya di sini ya, dalam siklus air hujan yang tahapan ketika turun hujan yaitu presipitasi. Presipitasi adalah proses terjadinya hujan akibat makin beratnya titik air, salju, dan es yang ada di awan. Nah, presipitasi dapat terwujud air hujan, hujan es, hingga salju. Jadi kita tentukan jawaban soal nomor 46 adalah presipitasi ya. Presipitasi adalah proses terjadinya hujan akibat makin beratnya titik air, salju, ataupun es yang ada di awan. Selanjutnya soal yang ke-47. Penebangan hutan secara liar dapat mempengaruhi daur air karena apa? A. Mencegah terjadinya kekeringan saat musim kemarau. B. Menghambat air hujan mengalir langsung ke sungai. C. Menjadikan hutan tidak dapat menyimpan air. Atau D. Menambah cadangan air dalam tanah. Kita perhatikan pembahasannya. Di hutan terdapat banyak tumbuhan atau pepohonan. Salah satu bagian dari pohon adalah akar. Fungsi akar pohon dalam proses siklus air adalah membantu dalam proses infiltrasi, yaitu penyerapan atau merembesnya air ke dalam tanah sehingga siklus air akan terus berjalan. Merupakan proses terserapnya air hujan ke dalam tanah. Proses ini yang dibantu oleh akar pohon sebagai tempat cadangan air. Baik, kita tentukan ya untuk jawaban soal nomor 47. Penebangan hutan secara liar dapat mempengaruhi daur air karena C ya, menjadikan hutan tidak dapat menyimpan air. Nah, ini ya pengaruhnya yaitu menjadikan hutan tidak dapat menyimpan air. Baik, selanjutnya nomor 48. Akibat dari revolusi bumi adalah A. Pergantian siang dan malam. B. Perbedaan waktu di berbagai daerah. C. Pengembungan di daerah ekuator bumi. Atau D. Perbedaan lama waktu siang dan malam. Baik, kita bahas ya. Sebelum membahas akibat dari terjadinya revolusi bumi, kita pahami dulu pengertian apa itu revolusi bumi. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Bumi mengelilingi matahari pada orbitnya dalam sekali tempuh selama 365 1/4 hari. Waktu 365 1/4 hari atau 1 tahun disebut sebagai kala revolusi bumi. Dampak peredaran bumi yang mengelilingi matahari yang pertama adalah perbedaan lama waktu siang dan malam. Nomor 2, perubahan rasi bintang. 3, gerak semu tahunan matahari. 4, adanya perubahan musim. 5, ditetapkannya kalender Masehi. Jadi kita lihat ya, soal nomor 48 akibat revolusi bumi adalah
Di sini kita lihat dampak dari revolusi bumi yaitu perbedaan lama waktu siang dan malam. Jadi akibat revolusi bumi adalah jawabannya D, perbedaan lama waktu siang dan malam. Selanjutnya nomor 49, dasar perhitungan tahun Masehi adalah A, peredaran bulan mengitari bumi, B, perputaran bumi pada porosnya, C, peredaran bumi mengitari matahari, D, perputaran bulan mengitari matahari. Nah, kita lihat pembahasannya. Ada dua dasar perhitungan yang kita kenal, yaitu dasar perhitungan kalender Masehi atau disebut dengan Syamsiah dan dasar perhitungan kalender Hijriah atau Qamariyah. Dasar perhitungan kalender Masehi atau Syamsiah, kalender Masehi dihitung berdasarkan revolusi bumi atau bumi berputar mengelilingi matahari. Adapun waktu yang diperlukan bumi untuk mengelilingi matahari yaitu 365,25 atau 365 1 per 4 hari atau 12 bulan. Sehingga dalam 1 tahun terdiri dari 365 hari. Kemudian sisanya akan dibulatkan setiap 4 tahun sekali menjadi 366 hari. Tahun yang memiliki hari 366 hari disebut dengan tahun Kabisat. Cara mengetahui apakah itu tahun Kabisat yaitu tahun Kabisat merupakan tahun yang bisa dibagi 4 seperti tahun 2020, 2024, 2028 dan seterusnya. Yang kedua, dasar perhitungan kalender Hijriah atau disebut dengan Qamariyah, kalender Hijriah dihitung berdasarkan bulan mengelilingi bumi. Adapun waktu yang diperlukan bulan mengelilingi bumi yaitu 29,5 hari. Jadi kalau dalam 1 tahun bulan telah mengelilingi bumi sebanyak 12 kali. Sehingga dalam 1 tahun terdiri dari 354 hari. Nah, kita lihat mengenai soal di nomor 49. Dasar perhitungan tahun Masehi adalah peredaran bumi mengitari matahari atau berdasarkan revolusi bumi. Selanjutnya nomor 50. Perhatikan tabel berikut. Nah, ini adalah ciri fisik ya. Yang pertama, dada membidang, kemudian pinggul semakin membesar, tumbuh rambut di sekitar kemaluan, suara semakin nyaring, dan kelima, tumbuh jakun. Pertanyaannya, ciri fisik pubertas perempuan itu ditunjukkan nomor A, B, C, atau D. Baik, kita lihat pembahasannya. Di sini ada tabel ciri-ciri perubahan pada masa pubertas untuk perempuan dan laki-laki. Untuk perempuan kita lihat yang pertama tumbuhnya rambut halus di ketiak atau di bagian alat kelamin. Kemudian yang kedua suara jadi melengking. Yang ketiga payudara membesar dan keempat panggul membesar. Sedangkan untuk laki-laki tumbuhnya rambut halus di ketiak dan di alat kelamin ya ini sama. Baik perempuan atau laki-laki ya adanya tumbuh rambut di bagian ketiak dan bagian kelamin. Kemudian suara jadi membesar kalau perempuan suara menjadi melengking ya. Kemudian tumbuh jakun untuk laki-laki dan yang keempat tumbuh kumis, jambang dan janggot ya. Nah, kita lihat di sini pertanyaannya ciri fisik pubertas perempuan ditunjukkan oleh nomor 2 ya, yaitu di nomor 2 panggul semakin membesar. Kemudian 3 tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan, ini sama ya baik laki-laki dan perempuan. Kemudian yang keempat suara semakin nyaring ya. Sedangkan dada membidang dan tumbuh jakun ya di urutan nomor 1 dan nomor 5 ini adalah ciri fisik bagi laki-laki. Nah, jadi kita sekarang bisa menentukan jawaban untuk nomor 50 adalah B. 2, 3, dan 4. 2 di sini panggul semakin membesar, 3 tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan, dan 4 suara semakin nyaring atau semakin melengking. Nah, itulah mengenai pembahasan soal ujian sekolah ya muatan pelajaran IPA di video yang ke-10. Video ini merupakan video terakhir ya di pembahasan soal IPA. Insya Allah nanti akan dilanjutkan pada video berikutnya ya di pembahasan soal ujian sekolah IPA paket kedua. Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.